من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat badan, sehingga kita mendapat taufik. Taufik itu definisinya adalah khalqu qudratit ta'at wa tashilu sabilil khair. Kita mampu untuk melaksanakan ketaatan dan dimudahkan jalan menuju kebaikan, itu taufik. Ya, kita bisa ngaji itu taufik, kita bisa baca Quran itu taufik, kita bisa sholat itu taufik, semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang dipilih Allah untuk mendapat taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan kita termasuk salawat salam mudah-mudahan terus tercurah keharibaan beliau Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat, kerabat dan pengikutnya, serta kita semuanya umat beliau, umat dakwah ijabah yang senantiasa istiqamah, konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya hingga akhir masa nanti. Jamaah sekalian, kita akan mengkaji kembali kitab Tazkiyatun Nufus karangan Al-Ustadz Ad-Doktor Ahmad Farid. Masih bab ikhlas. Mungkin ada yang bertanya, bab ikhlas kok nggak selesai-selesai? Ikhlas itu perkara yang terpenting dalam kehidupan kita. Itu serius. Nanti akan dibahas kenapa kita harus hati-hati. Ya karena memang persoalan ikhlas ini persoalan yang serempetannya dengan riya, dengan sombong, dengan ujub, dengan sum'ah dan sebagainya. Maka perlu dibahas secara komprehensif. Dan di dalam kitab ini memang bahasanya sangat dalam, hati-hati dan detail. Nah kadangkala kita merasa, loh ini bahasanya kok ikhlas mulu, enggak menarik misalnya. Kita tidak usah buru-buru. Kenapa? Karena al-ajal minasyaitan. Buru-buru itu ya memang tipu daya syaitan. Kita itu dibujuk sama syaitan supaya ngajinya lengkap-lengkap, lalu kemudian kita sebenarnya nggak dapat hasil apa-apa kecuali hanya disebut pernah ngaji Tazkiyatun Nufus, tetapi tidak termanifestasi dalam kehidupan kita. Kita santai, kita ikuti kurikulum kitabnya, berjalan. Yang penting adalah setelah ngaji kita ada perubahan di dalam diri kita, terutama di dalam masalah penataan hati. Tazkiyatun Nufus itu nanti ada bab niat, ya, karena itu kaitan dengan ikhlas. Nanti kalau baru kemudian pada sampai identifikasi hati yang sakit, hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Setelah itu hati yang sakit pengobatannya bagaimana, itu ada di dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Dan kuncinya di awal memang kita harus belajar ikhlas. Serius. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatakhallasul abdu minasyaitani illa bil ikhlasi liqaulihi azza wa jal illa ibadaka minhumul muhlasin. Wa ruya anna ahadas salihin kana yaqulu li nafsihi ya nafsi ikhlisi tatakhallasi. Seorang hamba itu tidak akan pernah bisa selamat dari tipuan dan godaan syaitan kecuali dengan ikhlas. Ya, kita itu tidak akan pernah bisa lepas dan selamat dari jeratan syaitan kecuali dengan ikhlas. Kan ada ungkapan kalau di dalam kitabnya Imam Ghazali itu beliau mengatakan annasu kulluhum halka illal alimin. Semua orang itu akan binasa kecuali orang-orang berilmu. Orang bodoh, dia mengerjakan sholat, itu tidak akan diterima secara otomatis. Makanya di dalam kitab namanya Tanbihul Ghafilin, karangan Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, syaitan itu tidak akan menggoda ibadahnya orang bodoh.
Karena ibadahnya orang yang tidak berilmu itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa, Pak? Iya, sebab salah satu syarat diterimanya ibadah itu harus mutabaah kepada Rasul. Mutabaah kepada Rasul itu harus didahului dengan ilmu. Rasulullah mendapat perintah sholat 5 waktu itu pada saat Isra Mi'raj. Beliau sampai di rumahnya, beliau sampai di Mekah maksudnya, itu adalah sebelum masuk waktu subuh. Sebelum subuh sudah sampai. Apakah Rasulullah sholat subuh? Enggak. Kenapa? Karena enggak ada ilmunya. Jadi yang mendasari suatu ibadah itu ilmu. Maka sampai ada ungkapan al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uh. Ilmu itu imamnya amal dan amal itu harus ikut ilmu. Maka kalau ada orang tanpa ilmu berbuat amal, itu tidak diterima. Amal ibadah ya, orang sholat tanpa ilmu itu sholatnya tidak diterima. Sampai kata Abu Laits As-Samarqandi tadi mengatakan, orang bodoh melakukan ibadah sholat itu syaitan tidak akan menggodanya. Karena apa? Secara otomatis ibadah sholatnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis. Maka tadi dikatakan annasu kulluhum halka illal alimin. Semua orang itu rusak, binasa ibadahnya kecuali orang berilmu. Orang berilmu yang tidak rusak ibadahnya. Yang kedua ada lagi wal alimuna kulluhum halka illal amilin. Orang yang berilmu pun akan rusak, binasa kecuali dia yang aplikatif terhadap ilmunya, dia mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka illal muhlisin. Orang yang beramal, rajin sholat, rajin puasa, rajin haji misalnya, rajin zakat, itu pun akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Artinya ibadah yang kita kerjakan tadi itu tidak ada nilainya di hadapan Allah, tidak diberi nilai kecuali dengan keikhlasan. Ikhlas itu ruh. Sekali lagi, ikhlas itu ruh di dalam ibadah. Itu pun masih dikatakan al-mukhlisuna ala khotorin azim. Orang yang ikhlas masih dalam kekhawatiran yang luar biasa. Artinya kita ibadah sudah ikhlas itu bisa berpotensi hilang kalau sum'ah pahalanya. Contoh yang kemarin saya contohkan, bapak misalnya habis sholat tahajud, malam-malam tahajudnya lama. Setelah itu kemudian ngantor, bapak ngantuk, nguap terus, ditanyain temennya, kok kamu nguap? Semalam tahajud berapa rakaat? Alhamdulillah sesuai dengan sunnah Rasul 8+3. Rusak padahal tadi ikhlas. Ala khotorin azim. Ya, orang yang ikhlas itu masih dalam keadaan kekhawatiran. Maka manusia itu tidak mungkin bisa selamat dari godaan syaitan kecuali dengan ikhlas. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan illa ibadaka minhumul muhlasin. Ya, itu ini ayatnya hampir sama dengan bunyi dalam surat Al-A'raf kemarin, tetapi di sini lebih spesifik, yang selamat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Jadi syaitan, iblis laknatullah, ketika dinyatakan sesat oleh Allah, dia berjanji akan menyesatkan manusia kecuali hambamu yang berada, hambamu yang lurus, hambamu yang lurus, hambamu yang ikhlas karena engkau semata. Itu yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Ya, maka dikatakan salah satu orang soleh itu dia menasihati dirinya sendiri, hai nafsu, hai diriku, ikhlaslah kamu maka kamu akan selamat. Ikhlas maka kamu akan selamat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, ngaji saja ini harus ikhlas. Ikhlas betul-betul niatnya karena Allah. Makanya kalau kita belajar niat ngaji yang diperbolehkan oleh syariat itu, yang pertama harus ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah karena ingin menghilangkan bodohnya. Karena orang yang menghilangkan bodohnya masih dianggap ikhlas. Ya Allah, saya ngaji kenapa? Ya pengen pinter, pengen nggak bodoh, itu termasuk dianggap sebagai orang ikhlas. Itu ingat, kalau tujuannya ya nggak enak sama yang undang misalnya, itu tidak ikhlas. Ya, seperti ini udah di WA masa nggak datang, itu nggak ikhlas namanya. Ya, ikhlas itu memang berat, ya memang berat, tetapi mudah, ya memang mudah. Nanti akan dibahas di bagian berikutnya. Kemudian wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullah wa hubbul akhirah faktasabat harakatuhu al-i'tiyadiyah.
sifatu himmati wa sarat ikhlasan. Sesungguhnya orang yang di dalam dirinya itu terpancar dahsyat cinta dia kepada Allah, cinta dia kepada akhirat, maka perbuatan-perbuatan, pergerakan-pergerakan yang sifatnya kebiasaan itu ya akan terpancar darinya tujuan tadi, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah itu kan tidak butuh publikasi. Kita cinta kepada Allah itu tidak butuh publikasi, nggak butuh kita ngomong, aku cinta sama Allah, nggak butuh begitu. Imam Atta di dalam kitab namanya Qami'ut Tughyan, itu beliau berkata, Imam Atta, ya, min alamati hubbillah hubbul Quran. Salah satu tanda seseorang cinta Allah itu cinta sama Quran. Jelas, karena Quran kalamullah. Nggak mungkin ada orang aku cinta sama Allah tapi tidak cinta sama Quran, nggak ada. Yang kedua, wa min alamati hubbil Quran hubbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda seseorang cinta sama Quran itu cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min alamati hubbin Nabi, dan sebagian daripada cinta sama Rasul adalah hubbu sunnatihi, cinta kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu bagaimana orang ketika mencintai sunnah Rasul itu berarti cinta Nabi, cinta Quran, cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua cinta sama Allah, betul-betul cinta sama Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Jadi mutabaah kepada Rasul secara totalitas itu cinta sama Allah. Kalau orang hanya mengaku saya cinta Allah, lalu kemudian nggak sholat, wah saya sudah ahli ma'rifat, lalu dia nggak sholat, ngomong sama semut inam qolir rahmatan dan sebagainya, itu halusinasi. Serius, cinta sama Allah ya cinta sama sunnah. Makanya saya sepakat dengan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengatakan al-auliya'u humul ulama, para wali itu ulama. Para wali Allah itu ya pasti ulama, tidak mungkin nggak ulama. Bukan orang gila, bukan orang yang kemudian aut-autan rambutnya, pakai celana pendek, nggak pernah sholat lalu disebut wali. Tidak, wali itu pasti ulama semua. Kata Imam Syafi'i, kalau kemudian para ulama itu bukan wali, saya tidak tahu wali itu siapa lagi. Gitu ya. Jadi ini yang harus kemudian kita mengerti, cinta sama Allah Subhanahu wa taala itu, cinta sama akhirat itu akan terpancar dalam pergerakan kita. Terpancar dalam kehidupan kita. Ngomong kita, ya, kemudian sikap kita, giroh kita, semangat kita, itu terpancar semua dari apa? Dari cinta kepada Allah dan cinta kepada akhirat. Ya, perjuangan para sahabat adalah kita paling enak kan kalau kita belajar dari perjuangan para sahabat atau kecintaan sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu menunjukkan bahwa mereka betul-betul cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada akhirat mengalahkan cinta beliau kepada dirinya sendiri. Suatu hari ketika Nabi mengatakan begini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Enggak sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Nabi, lebih ia cintai dibanding anaknya, lebih ia cintai dibanding orang tuanya, dan lebih ia cintai dari seluruh manusia di dunia. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ada juga dalam Sahih Muslim. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengisahkan suatu hari Sayyiduna Umar bin Khattab berkata kepada Nabi, anta ya Rasul, wallahi anta ya Rasul, ahabbu ilayya min waladi wa walidi wan nasi ajmain illa min nafsi. Kau ya Rasul lebih aku cintai dibanding dengan anakku, orang tuaku, dan seluruh manusia kecuali diriku sendiri. Rasul mengatakan, la wallahi ya Umar hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Tidak wahai Umar, sehingga aku lebih kau cintai dibanding dirimu sendiri. Jadi mencintainya memang betul-betul all out.
lebih dari kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Itu dipraktekkan oleh Thalhah ibnu Ubaidillah. Pada saat perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan wafat. Lalu kemudian orang-orang pada drop semangatnya. Tiba-tiba ada sahabat yang bertanya, Rasulullah masih hidup, Rasulullah masih hidup. Padahal Rasulullah sudah bilang, jangan teriak-teriak. Akhirnya diketahui posisi Rasulullah, di situ panah, tombak dihujamkan habis-habisan ke arah suara tersebut. Thalhah bin Ubaidillah tampil di papah Nabi, dilindungi Nabi dengan tubuhnya. Anak panah, tombak, pedang, semuanya ditamengi dengan dirinya, dengan tubuhnya. Sampai banyak sekali luka, bahkan konon lebih dari 70 luka di badan Thalhah. Sampai Rasul mengatakan, Thalhah fil jannah, Thalhah fil jannah. Kenapa Thalhah seberani itu? Apakah Thalhah tidak takut mati? Semua sahabat itu takut mati. Manusia kok. Tapi kecintaan beliau kepada Allah, kepada akhirat, kepada Rasulullah melebihi itu semuanya. Sehingga Rasul ditamengi dengan dirinya sendiri. Yang kayak gini ini kan karena tadi buah daripada keimanan, buah daripada kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang totalitas. Maka kalau kita bisa melaksanakan itu di dalam ibadah kita, itu terlandasi karena cinta Allah, cinta akhirat, sorot ikhlasan, itu jadi ikhlas. Kita sholat, saya sholat itu tujuannya cinta sama Allah. Sepanjang apapun bacaan imam, kita nikmati saja. Kenapa? Karena kita cinta Allah. Ya. Kalau kita masih gini, ada imam apa ini panjang banget. Itu berarti kita belum cinta sama Allah. Ada sebuah kitab bagus namanya Asnaful Maghrurin. Imam Ghazali menulis kitab namanya Asnaful Maghrurin, kumpulan orang-orang yang tertipu. Beliau mengatakan, orang itu biasanya ketika dia membaca Al-Quran, mendengarkan Quran, maka dia akan terkesima menikmati jika yang membaca suaranya bagus. Tapi kalau yang membaca suaranya jelek, cempreng, serak-serak kering misalnya begitu, meskipun bacanya benar, nikmat gak kira-kira? Nikmat gak kira-kira? Ada orang bacanya seperti Ustadz tadi kan bacanya bagus. Lalu ada yang bacanya datar saja. Misalnya contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Misalnya bacaannya datar aja. Tapi bacaannya tepat sesuai dengan kaidahnya misalnya. Kira-kira enakan mana dengan suaranya mendayu, mengayun dan sebagainya? Enaknya mendayu, mengayun kan? Ya. Kata Al-Ghazali berarti Anda tertipu. Berarti Anda itu sedang menikmati indahnya suara si pembaca, tidak sedang menikmati kalamullah. Kalau orang yang menikmati kalamullah, siapapun yang membaca asal sesuai dengan kaidahnya, maka dia akan tenggelam bersama kalamullah. Itu serius. Lu kok bisa orang bisa menikmati begitu? Kenapa bisa seperti Hudzaifah bin Yaman ketika beliau sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat malam, dalam tahajudnya, Rasulullah membaca surat Al-Baqarah sampai selesai, disambung Ali Imran sampai selesai, disambung Al-Maidah sampai selesai, sampai An-Nisa dalam satu rakaat. Kenapa Hudzaifah tidak kemudian walk out? Atau Hudzaifah kemudian tidak lari? Kenapa? Karena dia cinta akhirat. Nah, ini yang kemudian harus mendasari ibadah kita supaya ikhlas. Kita itu harus mendasarnya dengan hubbullah wa hubbul akhirah. Pada saat kita sholat misalnya, atau puasa lah, puasa, lalu kemudian kita merasa lemes dan sebagainya, panas badannya, cuacanya panas, di jalan panas bagaimana? Ingat bahwa ketika kita nanti mati, kita akan di mahsyar yang panas. Kita akan menanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala lama. Ya, di situ lama. Ketika kemudian kita berpuasa, ya siapa tahu nanti saya mendapat syafaat dari puasa kita. Kalau Syekh Abi Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim, itu kan menukil sebuah hadis dari dari Al-Imam Zabidi Al-Murtada. Ya, beliau Rasulullah mengatakan, "Ra'aitu yaumal qiyamah rajulan atasan."
Aku melihat di hari kiamat itu ada seorang laki-laki yang sangat kehausan. Ya, wa idza waradal haudha muni'a minhu. Tatkala beliau sampai di telaga, dilarang untuk minum. Wah, faja'ahu siyamuhu Ramadan, maka datanglah puasa Ramadan kepadanya. Fasaqahu warawah, lalu dia seger dan dia dan dia minum lalu kemudian ia segar kembali. Artinya puasa bisa memberikan syafaat. Kalau kita ingat begitu, enteng jadi puasa. Kalau kita lagi ingat sholat kok lama berdirinya, ingat bahwa bagi orang-orang saleh, bagi orang-orang mukmin, nanti di mahsyar itu berdirinya tidak terasa lama, seperti lamanya berdiri dia ketika melaksanakan sholat. Maka kalau imamnya lama, ya Allah, latihan di mahsyar ya Allah, biar ikhlas. Ya. Jangan kemudian malah banyak gerutu. Karena itu kunci ingat Allah, ingat akhirat ini yang menjadikan kita itu nanti bisa ikhlas. Ya. Karena kalau tidak dilasari itu ya tadi adanya ngedumel ibadah haji, ibadah umroh. Banyak ya Pak, ketika orang ibadah haji sampai sana ternyata dapat tendanya nggak pas dan sebagainya, ngedumel, marah-marah dan sebagainya. Ya, kalau karena Allah Subhanahu wa taala, tenda ini kan bagian daripada fasilitas duniawi. Ya, diaman Nabi tidak semewah sekarang kok. Niat begitu. Yang penting adalah saya bisa di sini, saya bisa ibadah kepada Allah, apapun kondisinya tidak mengganggu saya. Jadi ikhlas. Ibadahnya akan terasa nikmat dibanding marah-marah, ngamuk-ngamuk, gedor-gedor. Walaupun dia nangis darah sekalipun juga nggak bakal dirubah itu. Sama. Seperti itu ya. Baik. Walladzi yaghlibu ala nafsi dunya wal ulu war riyasatu wa bil jumlah ghairullah iktasabat jami'u harakatihi tilka sifat fala tuslimu alahu ibadatan min saumin wa salatin wa ghairi illa nathiran. Adapun orang yang dalam dirinya itu isinya banyak kecintaan terhadap dunia, artinya banyak urusan dunia seperti pengen derajat tinggi, pengen pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, atau secara keseluruhan maksudnya yang jadi motivasi dalam hatinya adalah selain Allah lah, maka seluruh anggota tubuhnya akan memancarkan sifat-sifat itu. Ketika ibadah, puasa misalnya, sholat misalnya, gak tercermin sedikit pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat Jumatnya ya karena pengen menarik simpati publik. Maka Pak, kata teman saya, kalau para pejabat kok sudah rajin ke masjid, itu tanda pemilu sudah dekat katanya. Ya, kata rata-rata mereka datang untuk meraih simpati publik, tetapi masalah urusan hati kan urusan masing-masing. Yang penting tadi, selagi dalam hati kita itu masih menempatkan dunia sebagai tujuannya karena dunia, tujuan dunia itu bukan hanya masalah duit. Ya, tolabur riyasah tadi, pengen diangkat jadi ketua, jadi kepala, pengen diangkat jadi pimpinan, pengen dimuliakan oleh orang, pengen dianggap sebagai orang soleh, pengen dianggap sebagai orang yang ini, itu, dan sebagainya. Seperti itu misalnya, maka sholat ibadahnya akan terganggu. Ya, sifat-sifat itulah yang akan muncul di dalam dirinya. Illa nadiron, kecuali sedikit, jarang sekali yang bisa kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu seperti itu diterangkan dalam itu. Makanya oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna ilajal ikhlas kathru hududin nafsi. Sesungguhnya bagian daripada ikhlas itu adalah memecah, ya, sesungguhnya obat daripada ikhlas adalah memecah bagian nafsu. Pecah, jangan turuti nafsu. Ya, jangan turuti nafsu. Kemarin kita telah membahas musuh manusia ya. Musuh manusia itu ada 4 ya kemarin, masih ingat? Syaitan, nafsu, dunia, dan pandangan orang. Jangan turutin itu. Ya, ketika kita beribadah, ada orang itu begini, masjid sini dengan masjid sini. Masjid sini misalnya 8 rakaat sholat tarawihnya, tapi panjang-panjang hingga mendekati 1 juz. Masjid situ sholat tarawihnya 8 rakaat juga, tapi pendek-pendek, paling 2 ayat. Saya yang pendek aja lah gitu kan. Itu namanya beribadah menuruti nafsu. Kecuali yang pendek tersebut dekat masjid ya, dekat rumahnya ya. Tapi kalau sana kepanjangan dekat rumah, saya lebih baik jauh dikit. Kenapa?
yang pendek dikit itu termasuk menuruti nafsu. Sama misalnya, ini sholat tarawihnya ada ceramahnya lama, selesai jam 9. Yang sono nggak ada ceramahnya, jam 8:15 selesai. Ya udah yang 1/4 selesai aja, itu namanya menuruti nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tahu siapa yang menjadikan Tuhannya hawa nafsu atau menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Tadi, nafsu itu jangan diikuti. Semua ibadah dalam perspektif nafsu itu berat. Tidak ada satupun ibadah dalam perspektif nafsu itu ringan. Tidak ada. Ngaji itu berat. Nafsu itu nggak suka orang ngaji kok. Ibu rajin ngaji, nafsu itu jengkel. Baru mau ngaji, jam 10. Aduh, males banget jalan, ya Allah. Tapi kalau bismillah sekali, 2 kali, 3 kali, nafsu akan kalah. Bukan kalah itu dalam arti hilang, karena nafsu manusia tidak mungkin hilang, tapi dia ditundukkan. Maka setiap kita ajak untuk jalan, dia mau. Nanti di sini akan ada bahasan, sekitar 2-3 pertemuan lagi akan ada bahasan bab tentang keutamaan belajar mengajar. Itu serius. Nafsu diajak sedekah apa seneng? Enggak seneng. Makanya ketika orang bersedekah dikata bisikan nafsu, kamu ngasih dulu 100.000 atau 50.000. Nanti kan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Kamu akan dapat duit 1 juta. Hitungannya begitu nafsu. Hitungannya adalah ngasih 100.000 dapat balasan 1 juta. Itu hitungan nafsu. Ya, hitungan nafsu. Orang yang kemudian bisa menundukkan nafsu, ya sedekah saya karena perintah Allah, perintah Rasulullah, selesai. Balasan itu Allah, mau sekarang cash and carry boleh, mau besok boleh. Ketika kita ikhlas karena Allah, dikasih balasan dunia, dapat akhirat juga dapat pahalanya. Seperti itu. Ya. Banyak sekali orang yang karena merasa bahwa ibadahnya sudah banyak, lalu dia pede. Ibadah saya sudah banyak kok. Saya zakat sekian puluh juta, sedekah nggak terhitung, umroh setiap tahun saya datang ke Mekah, haji 5 kali. Coba bayangkan kalau sekali baru panggil Pak Haji, kalau 2 kali kan Pak Haji 2 kali. Nah kalau 5 kali kan Pak Haji gitu. Ya, dia merasa bahwa oh iya saya sudah sempurna, udah banyak sekali yang saya lakukan dan sebagainya. Belum tentu. Kita itu melaksanakan ibadah itu tidak ada jaminan ibadah kita itu ditulis di catatan amal. Jangan-jangan ketika Allah nanti berfirman kepada kita, Iqra kitabak, baca kitabmu, kita bacalah, kok nggak ada catatan ibadah kita? Hilang, lenyap. Kenapa? Ya karena tadi ada faktor-faktor penghapus amal. Yang paling besar adalah tidak ikhlas. Paling besar. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi, menegaskan kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nabi Allah mengatakan, kul, katakan wahai Muhammad, hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Apakah kamu mau aku kasih tahu? Apakah kalian mau aku kasih tahu tentang perbuatan-perbuatan yang paling merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ya, mereka adalah orang-orang yang sesat usahanya di dalam kehidupan dunia. Salah, ibadahnya keliru, ibadahnya enggak benar. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, namun wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menduga, mengira sesungguhnya mereka telah melakukan perbuatan baik. Dia merasa saya sudah berbuat baik, tapi dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, sesat usahanya dalam kehidupan dunia, gak dapat apa-apa karena dia tidak memanage niatnya dengan sebaik-baiknya. Nah, memanage niat itu nanti akan kita bahas dalam pertemuan minggu depan. Itu serius. Jadi kita jangan merasa, saya sudah begini begitu. Makanya begitu kita beramal selesai, istighfar. Astagfirullahaladzim. Tujuannya apa istighfar? Ya Allah, kalau ada yang salah dan kurang itu karena memang saya bodoh. Ya, selesai sholat, astagfirullah. Itu tujuannya adalah merefresh. Kalau saya tadi sholatnya kurang khusyuk, ya Allah, ya ampuni.
Jangan malah merasa bahwa orang, wah saya sudah sholat, udah beres dong. Yang penting saya sholat. Saya udah ngaji, duduk di majelis ta'lim, kalau keutamanya luar biasa. Jadi itu kan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dia mengira dia telah melakukan suatu aktivitas yang baik. Jangan seperti itu. Ya, setiap amal yang kita kerjakan, kita evaluasi dalam diri kita, namanya kita muhasabah. Ya Allah, ibadah saya itu benar apa tidak ya? Khusyuk apa tidak sholat saya tadi? Ikhlas apa tidak? Oh, alhamdulillah kalau ikhlas, alhamdulillah. Kata di dalam kitab Minahus Saniyah itu, kalau kita dapat ibadah kita kok bagus, alhamdulillah. Ucapkan puji syukur kepada Allah. Kalau kurang bagus, ya Allah tadi sholat kenapa pas rukuk saya itu nggak ikhlas, malah justru ingat dompet misalnya. Ya, itu istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Serius. Ya. Supaya apa? Supaya hidup kita itu betul-betul, kalau memang ada keliru, ya Allah maafkan. Mau namanya manusia kok. Namanya manusia. Namanya manusia. Makanya Bu, Pak, ketika kita beramal, apapun aktivitas amal kita, usahakan untuk ikhlas. Masih ingat nggak? Di sini kemarin saya pernah menyampaikan bahwa Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu membagi riya jadi 3. Ada riya yang murni, ada riya yang setengah murni, yang maksudnya riya yang muncul pada saat ibadah tetapi dia lawan, yang ketiga riya muncul dalam ibadah namun tidak ia lawan. Masih ingat nggak? Ya, saya review lagi. Ibnu Rajab, sebagaimana saya kutip di dalam kitab namanya Taisirul Alam Sarah Umdatil Ahkam karang Abdullah Al-Basham, beliau mengatakan riya itu ada 3. Riya murni, yang pertama riya murni, ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang ngaji niatnya bukan karena Allah, ada orang sholat niatnya bukan karena Allah, itu hampir tidak terjadi untuk orang muslim muslimah, tidak mungkin. Ya, orang muslim muslimah biasanya kalau dia melaksanakan ibadah, ya niatnya memang karena Allah. Bapak datang ke masjid pengen sholat duhur jamaah misalnya, niatnya pasti saya pengen sholat supaya dapat pahala. Dapat pahala itu ikhlas, karena yang menjanjikan pahala Allah kok. Kan ada orang mengatakan sholat kok ngarepin pahala, nggak ikhlas. Nah, itu sok-sok kelas tinggi itu kan. Padahal tidak apa-apa, mengharapkan pahala itu termasuk bagian daripada ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa mengharapin pahala, boleh. Nah, ketika kemudian sampai masjid, biasanya, nah ini timbul rianya itu ketika sudah sampai masjid. Ya, itu orang mukmin, orang muslim seperti kita, datang sholat jamaah, timbul rianya itu ketika sudah sampingan dengan orang lain. Ya, kita pengen menunjukkan diri kita. Kadang-kadang ada yang bacaannya dikerasin, ihdinas shiratal mustaqim, biar dikira sampingnya, fasih juga bacaannya, begitu kan. Serius. Ada yang kayak gitu, yang modelnya seperti itu. Nah, ini yang kemudian kalau dia melawan dengan habis-habisan, ya Allah ini ria, ya Allah, dia kemudian pelanin lagi dan sebagainya. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama sepakat ibadahnya diterima. Karena dia ngelawan. Tapi kalau dia kemudian nggak melawan, udah ria, biarinlah gitu kan. Biar tahu rasa sebelah saya nih, bahwa saya diam-diam lulusan pesantren loh, misalnya begitu. Maka ibadahnya dikhilafkan para ulama. Jumhur ulama mengatakan ibadahnya ditolak. Sebagian lagi mengatakan diterima. Ini yang harus dipahami. Ternyata untuk bisa supaya ibadah kita betul-betul konkret, ikhlas, itu sulit sekali. Ternyata butuh pengetahuan untuk mengidentifikasi ini ria apa tidak. Baik. Sekarang kita menginjak kepada perkataan salaf terkait masalah apa sih ikhlas. Nah, ikhlas itu kata Imam Ya'qub, al-muhlis man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana orang menyembunyikan keburukannya. Coba Pak, Bu, kalau kita punya salah, punya keburukan, pasti nggak ingin kita tampilkan kan? Kita nih misalnya punya keburukan. Apa keburukan kita? Misalnya pernah nyolong sendal misalnya. Apa kira-kira kita omongkan bahwa kita pernah nyolong sendal? Nggak pernah. Kita sembunyikan keburukan kita. Pokoknya hal-hal yang buruk dalam diri kita itu pengennya orang nggak ada yang tahu. Itu sifat manusia kok. Ya, nggak pengen orang itu mengekspos atau mengetahui tentang keburukan kita, itu sifat manusia. Nah, orang yang ikhlas itu bukan hanya keburukannya yang disembunyikan, tapi kebaikannya juga disembunyikan. Rajin sedekah tiap hari, tidak usah diumumkan kepada orang lain.
Alhamdulillah saya semenjak SMA itu sudah biasa puasa Senin Kemis. Biasa saya puasa Senin Kemis, diem-diem begini meskipun badan saya gemuk seperti ini, Senin Kemis saya rajin loh misalnya. Nah itu termasuk mengekspos ibadah. Ya, itu bisa hilang pahalanya. Ya, pahala yang sudah tertumpuk-tumpuk selama 10 tahun, 15 tahun yang lalu, kalau diekspos hari ini, namanya sum'ah, itu bisa hilang lenyap. Ya, ada misalnya ibu memiliki amalia hafal, misalnya menyantuni anak yatim setiap tahun, disantuni anak yatim setiap tahun. Suatu saat lagi berantem sama tetangganya. Jadi orang kok pelit dikata-katain, asal tahu aja ya, saya setiap tahun itu tidak pernah berhenti tidak menyantuni anak yatim, asal kamu tahu. Ini nggak pernah saya buka di hadapan orang, kecuali di hadapan kamu. Hilang amalnya. Ya, lenyap. Itu yang disebut sum'ah. Sum'ah itu adalah pamer setelah ikhlas. Asalnya ikhlas dia. Tetapi ketika kemudian suatu hari dia pamerkan, ibadah tadi lenyap, hilang. Itu yang harus kita hindari. Maka sembunyikan. Pokoknya ada orang mengatakan bahwa orang kok nggak pernah sedekah pelit amat, ya biarinlah. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Toh sedekah itu ragamnya banyak kok, begitu. Jadi santai saja ketika sudah beribadah. Nggak usah dicerita-ceritakan. Saya itu kalau pasti pamiti murid saya pengen berangkat umroh atau berangkat haji, biasanya saya omongin nggak usah terlalu banyak ekspos di medsos ya, kecuali kamu memang sudah niat hatinya ditata bener. Ya nggak usah kemudian di sono pura-pura minta doa, alhamdulillah saya sudah berada di raudhah, siapa yang mengaminkan saya ini maka saya akan doakan dan sebagainya, nggak perlu. Potensi rianya tinggi. Tapi persoalan muncul ketika dia pulang, sudah berhasil sih, dia nggak ekspos itu, tapi muncul ketika dia pulang, dijenguk sama teman-temannya. Wah, langsung dia ceritanya, wah saya begini, alhamdulillah, begini, dan sebagainya. Nggak perlu banyak cerita sebenarnya. Ya, ada orang datang, bagaimana Pak Haji, baru pulang, alhamdulillah. Soalnya hajinya gimana? Alhamdulillah lancar. Doakan mudah-mudahan mabrur ya, selesai. Nggak usah cerita, wah di sana saya mendapat ini dan sebagainya. Itu bisa berpotensi. Bukan kok pasti hilang nggak, tapi berpotensi menjadi sum'ah. Ya, itu serius. Ibadah-ibadah yang ditonton banyak orang itu, Bu, ikhlasnya sulit. Wow, haji diantarin sampai satu kelurahan itu ikhlasnya sulit. Umroh diantarin satu RT itu ikhlasnya sulit ikhlasnya. Bisa ikhlas tapi sulit, makanya ditata hatinya. Tata ulang terus. Itu yang perlu namanya manajemen hati. Ya Allah, saya itu kan hamba-Mu yang kebetulan Engkau pilih untuk datang ke Mekah. Orang yang tidak Engkau pilih pun kadang-kadang bisa Kau muliakan lewat jalur lain. Nggak ada jaminan orang yang hajinya 10 kali lebih mulia dibanding orang yang belum pernah haji. Gak ada jaminan. Ya, jalan menuju surga banyak. Haji yang mabrur bisa masuk surga. Sedekah yang diterima oleh Allah bisa menjadikan seorang masuk surga. Wudu yang baik bisa menjadikan masuk surga. Sholat yang baik bisa menjadikan masuk surga. Sayang sama orang tua bisa jadi masuk surga. Banyak sekali. Sayang sama anak bisa masuk surga. Banyak sekali jalan menuju sana. Ini adalah bagian daripada ibadah. Udah begitu selesai niat ibadah. Ya. Itu serius, ini berat. Kalau mau ngepost di medsos itu boleh, tapi hatinya ditata ulang betul. Ini niat saya ngajak untuk kebaikan, bukan niat pamer. Lah, saya pernah lihat ada ibu-ibu itu posting di Facebook. Ini ibu-ibu puasa Senin Kemis kayaknya tuh, dia posting makanannya, cekrek, alhamdulillah persiapan buka. Yuk buka yuk. Nah, yang diajakin siapa, Pak? Orang medsos itu diajakin siapa? Tidak perlu kayak gitu. Puasa Senin Kemis, hubungan Bapak kepada Allah Subhanahu Wa Taala rahasiakan. Ya, itu sebagai simpanan, tutup, sembunyikan. Ya, Nabiullah Isa alaihissalam, sebagaimana yang saya baca dalam kitab Ihya-nya Imam Ghazali, beliau itu rajin puasa orangnya. Tetapi bibir beliau selalu basahi dengan minyak zaitun supaya orang tidak mengira bahwa dia puasa. Lah kita kan nggak, malah kalau perlu kita kering-keringin bibirnya biar tampak puasa. Tar lengkut gitu di kantor, tanyain, kok ibu kok lengkut? Kita, saya puasa. Alhamdulillah. Oh, ibu rajin ya? Alhamdulillah, dari gadis terus ngomongnya terus. Itu serius.
Hati-hati, hati-hati. Ya cukup. Makanya orang yang temennya ya jangan memberikan pertanyaan yang sulit kepada temannya yang berpuasa. Misalnya contoh ada orang berpuasa, nggak usah antum puasa, itu sulit jawabi. Sajab, ya alhamdulillah, takutnya tiba-tiba takaburnya muncul. Mau dijawab enggak, bohong jadinya. Nah, terus bagaimana? Ya jawab ya insyaallah atau jawabin la haula wala quwata illa billah. Jawabannya begitu. Ya, tapi itu ngerepotin jawabnya, Pak. Ibu puasa? Alhamdulillah puasa gitu kan. Nah, tahu kaburnya muncul, des. Ya, saya kalau puasa begitu badan saya terasa enak. Rutin makanya. Nah, hilang puasanya. Itu kan ngerepotin. Jangan sering. Kalau kemudian temannya nggak mau makan, kita tahu oh, lagi puasa ya, gitu aja, udah selesai ya. Jangan kemudian banyak pertanyaan itu. Yaitu kata Imam Yakub ya, orang yang ikhlas itu orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Tuh. Kata Imam Susi, qala as-Susi, Imam Susi di sini bukan Imam Susi pakar qiraah ya, karena ada Imam Susi yang pakar qiraatus sab'ah, itu qiraatnya Imam Susi. Ya, kalau kita belajar qiraatus sab'ah itu ada bacaan idgham mutamassilain. Tapi yang terkenal dalam qiraatnya Asyim itu kan mutamassilain, mem mati ketemu mem mati ketemu mem, ya gitu kan, mem hidup. Itu diidghamkan. Ya, contohnya banyaklah mem mati ketemu mem, itu pokoknya itu idgham mutamassilain. Tapi dalam qiraatnya Imam Susi ada namanya istilah idgham mutamassilain kabir. Mem hidup ketemu mem hidup boleh diidghamkan. Ya, seperti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu boleh diidghamkan versi Imam Susi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu bacaan Imam Susi. Nah, hanya Imam Susi. Tapi bukan Susi yang ini, apalagi Susi Susanti bukan. Ya, Imam Susi lain. Imam Susi mengatakan al-ikhlasu faqdur ru'yatil ikhlasi. Ikhlas itu ya tidak merasa ikhlas. Gitu kan? Jadi dalam perspektif beliau, ibadah kita itu, ketika kita melaksanakan ibadah itu, jangan sampai tujuannya juga karena ikhlas. Saya ikhlas kok, nggak merasa ikhlas begitu. Ini Bu, saya kasih hadiah, bener Bu untuk saya, iya saya ikhlas Bu. Nah, itu namanya belum ikhlas. Ini betul Bu, ikhlas saya, ikhlas. Ya. Harus faqdu ru'yatil ikhlas, nggak ada merasa ikhlas. Ya ikhlas ya karena Allah saya berikan. Nih Bu, saya kasih Bu. Yang benar Bu, iya benar insyaallah. Terima saja. Ya begitu. Jangan kemudian ini Bu benar ikhlas saya. Ikhlas demi Allah ikhlas ya. Nah itu tidak termasuk ikhlas. Orang yang beribadah karena ikhlas itu tidak disebut ikhlas. Karena yahtaj ilal ikhlasil ukhra. Dia butuh kepada ikhlas yang lain. Begitu ya. Kata Susi. Qala Ayyub, Imam Ayyub berkata tahlisun niyati 'alal ummal asyaddu alaihim min jami'il a'mal. Mengikhlaskan niat ya atas orang yang banyak amalnya itu lebih berat atas mereka dibanding mengumpulkan semua amal. Jadi mengikhlaskan niat itu jauh lebih sulit dibanding melakukan amal. Kita berbuat ikhlas karena Allah itu jauh lebih sulit dibanding dengan memperbanyak amal. Kita sholat 8 rakaat, 10 rakaat itu berat, tapi lebih sulit lagi ikhlas. Sulit sekali itu. Itu kata Imam Ayyub. Setuju saya itu. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama lagi berkata ikhlasu sa'atan najatul abadi, walakinil ikhlas azizun. Ikhlas satu saat saja itu keselamatannya selama-lamanya. Kita ikhlas satu saat. Bahkan ketika kita bersedekah makanan, ikhlas. Ya, itu najatul abadi, bisa memberikan keselamatan selama-lamanya. Ingat gak kisah dalam Sahih Bukhari? Seorang perempuan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu bahwa semalam dia bermimpi kiamat telah terjadi. Bapaknya masuk surga, ibunya masuk neraka. Lah, ibumu kenapa masuk neraka? Pelitnya naudzubillah ya Rasul. Ya, begitu dia masuk neraka, dilihat ibunya memadamkan api neraka yang menjilati tubuhnya dengan sekerat daging, diusap-usapin mati api nerakanya. Ternyata daging itu adalah satu-satunya sedekah terikhlas ibu tadi.
Ya, buat madamin tuh. Sedekah yang paling ikhlas. Coba kita pikir, sedekah kita yang paling ikhlas itu yang mana? Kalau saya kadang-kadang berpikirnya, sedekah kita yang paling ikhlas itu yang di pinggir jalan pas lagi kita ngasih 1.000, 2.000, gopek, itu ikhlas karena kadang-kadang kita lupa. Pernah ngasih nggak sih? Lupa gitu kan. Kenapa? Karena kecil. Kalau gede, itu ngelupainya susah, Bu. Ya. Makanya kadang-kadang pernah nggak kita berpikir bahwa harta kita sejati itu adalah harta kita yang tadi ada tromol jalan, masukin 5.000, 10.000, itu harta kita. Harta kita yang ada di bank, rumah kita, mobil kita, itu bukan harta kita, sebab kalau kita mati akan ditinggalkan untuk anak cucu kita. Bahkan bisa jadi sebab anak cucu kita berantem, bacok-bacokan, saling pisah gara-gara rebutan harta kita. Harta kita yang sejati ya, yang masuk-masuk tromol, mungkin ya itu yang ikhlas. Terus kemudian di pinggir-pinggir jalan, mungkin seperti itu. Begitu nanti di akhirat dibuka, ya semuanya totalitas baru 1 juta ternyata. Yang saya tinggalkan 5 miliar. Begitu ya. Yang terakhir, karena udah jam 11. Jam 11 itu kan batasannya. Nanti kalau kelamaan juga nggak boleh. Ya. Nanti silahkan bertanya bebas. Bertanya bebas, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa ya PR bukan saya. Qala al-Fudail bin Iyad berkata, tarkul amal min ajlin nas riya wal amalu min ajlin nas syirkun wal ikhlasu ayyuafiyakallahu minhuma. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Saya tidak mau sholat di masjid, kenapa? Ya, takut nanti malah dikira pamer misalnya begitu. Itu riya. Tapi fi'lul amal li ajlin nas atau al amal min ajlin nas syirik. Kita beramal, kita sholat, tapi tujuannya supaya orang itu kagum sama kita, itu syirik. Mensekutukan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ya, jangan mensekutukan Allah. Jadi ketika kita beramal, saya mau ke masjid, saya nggak mau ke masjid kok Pak, kenapa? Takut ria, itu ria. Saya pernah ditanyain, Ustadz, saya utama mana? Saya sholat di rumah, saya khusyuk. Ya, kalau sholat di masjid, saya ria. Bagaimana itu? Lah, Anda nggak sholat di masjid, sholatnya di rumah saja, itu ria kok. Ya, tetap sholat di masjid. Tapi ria Ustadz, obatnya ria itu ndablek. Ini contoh, kalau Ramadan, ya Bapak biasanya kalau ada yang buka pertama tadarus misalnya, hari pertama itu rianya biasanya muncul. Wah, baca Quran dibagus-bagusin dengan asumsi orang-orang pada dengerin bacaan saya, padahal nggak ada satupun yang dengerin. Nah, nanti ria ini besok dia baca lagi, ndablek terus, itu akan sampai kepada titik ikhlas. Itu resep dari Imam Ghazali. Kalau kita ria di dalam ibadah, jangan berhenti, laksanakan terus, karena suatu saat kita akan ikhlas. Sedekah asalnya mungkin kita ria, besok sedekah lagi, besok sedekah lagi, itu akan ketemu namanya ikhlas. Sholat jamaah juga begitu, awalnya mungkin ria, besok datang lagi, besok datang lagi. Kalau sudah berkali-kali, rianya akan hilang sendiri. Ya, jamaah sudah jadi tradisi, sudah jadi kebiasaan dia. Pas ada adan, jalan otomatis, nggak ada perasaan apapun. Itu ikhlas. Ngaji juga sama. Pas mau keluar pertama, nggak pernah ngaji kan, pertama keluar, itu ada rianya. Tapi begitu udah sering, rianya akan hilang. Ndablek. Jangan kemudian, ria, aduh saya ria. Kalau begitu saya nggak usah ke masjid untuk menyelamatkan hati saya. Itu ria, Bu. Pak. Tapi ketika kita beramal tujuannya karena pengen manusia, itu syirik. Kita artinya beribadah kepada Allah juga mengharapkan pujian dari orang. Itu kata Fudail bin Iyad. Ini juga diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Adhkar Nawawiyahnya. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ini bab ikhlas sudah selesai. Besok kita tetap ada, ini sambungannya dengan ikhlas, tetapi sudah masuk hakikatun niat wa fadluha. Ya, hakikat niat dan keutamaan niat, artinya urgensi niat dalam kehidupan itu akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Silakan kalau ada muskil.
Ayo Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin apa yang Ustaz sampaikan di awal tadi, Ustaz, dari ada yang kategori orang yang tidak digoda oleh setan, termasuk orang yang tidak digoda oleh setan, amalnya tidak diterima oleh Allah. Ada seperti contohnya orang yang bodoh, yang punya ilmu, gitu ya, Pak Ustaz ya. Nah, saya jadi bisa tidak ya Pak Ustaz untuk menjelaskan lebih spesifik untuk orang yang dikategorikan sebagai orang bodoh. Baik. Contohnya, Baik. Ya, bodoh yang dimaksud adalah bodoh terkait ibadah yang dikerjakan. Misalnya contoh, dia mau melaksanakan sholat 5 waktu, maka dia harus tahu tentang ilmunya sholat. Dia harus tahu tentang rukun sholat, mulai dari syarat sholat, rukun sholat, batal sholat, makruh sholat. Atau kalau tidak, minimal dia bisa membedakan mana yang rukun dan mana yang sunnah. Seperti itu. Karena di dalam sholat, jika kita salah tekad, salah i'tiqad, misalnya kita meyakini Fatihah itu bukan rukun tapi sunnah, itu bisa batal. Kenapa tadi? Karena ada hal yang terputus. Apa itu? Dzannul mukallaf. Dzannul mukallaf itu apa sih? Pengetahuan seseorang terkait ibadah yang ia kerjakan. Itu penting. Jadi kok nggak harus kemudian, wah kalau begitu saya harus memahami ilmu sholat secara detail-detailnya. Enggak seperti itu. Yang penting kita tahu sholat itu ilmunya pertama kali, misalnya rukunnya kita niat dalam hati, lalu takbiratul ihram dan sebagainya. Kita ngerti, sudah pernah belajar itu sudah dianggap orang yang berilmu tentang masalah sholat. Enggak kok harus tahu sholatnya secara detail, secara perspektif ulama fuqaha. Enggak seperti itu ya. Maksudnya bodoh di sini ya tidak pernah belajar sama sekali tentang masalah sholat, tiba-tiba sholat itu enggak diterima. Dia harus belajar dulu. Dan belajar itu enggak mesti harus kemudian berminggu-minggu seperti kita, enggak. Cukup misalnya ada orang mau belajar sholat sama Ustadz. Ustadz siapa nama Ustadz? Ustadz Rahmat. Rahman. Ya, saya belajar sholat dengan Ustadz. Beliau langsung praktekkan, oh begini caranya sambil berdiri, Allahu Akbar, takbir dan sebagainya. Selesai dia paham, itu ilmu. Itu dia sudah belajar. Itu cukup sudah untuk menjadikan dia mengamalkan sholat. Adapun detailnya, ya dia sambil belajar sambil mengerjakan. Seperti itu maksudnya. Ada orang mau mengerjakan puasa Ramadan, nggak tahu ilmunya sama sekali, kok dia kerjakan, ya nggak sah. Makanya di masjid-masjid biasanya terhib Ramadan, isinya jelaskan masalah puasa Ramadan tuh begini loh, yang nggak boleh itu begini, yang wajib itu begini, rukunnya begini, sunnah-sunnahnya begini, hal yang afdolnya begini. Itu ilmu, itu cukup untuk menjadikan dia sah dalam menjalankan puasa Ramadannya. Ya, yang nggak boleh itu dia tidak pernah belajar sama sekali, ujuk-ujuk main puasa saja, nggak boleh. Ya, pasti rusak ibadahnya. Gitu ya Bu ya. Jadi maksudnya bodoh itu bukan dalam arti wah dia sudah belajar tapi nggak pintar seperti ustadz sana ya, bukan seperti itu. Yang penting secara global dia sudah pernah belajar. Saya yakin kalau bapak-bapak yang ahli taklim itu ya sudah pernah belajar semuanya. Ya, udah ahli taklim, udah biasa bermajelis taklim. Ibu-ibu juga sama, ahli majelis taklim gitu kan. Pasti sudah belajar semuanya. Begitu saya rasa. Makanya kalau umroh atau haji ada manasiknya, itu belajar supaya tidak bodoh. Oh, ada orang mau umroh kok, saya nggak perlu manasik Ustadz, nanti di sono ngikut-ngikut saja, ya rusak. Kemarin ada jamaah umroh bareng saya, ya dia nggak ikut manasik kali ya begitu. Waktu kita mau mikot, ya mikot keluar, dia nggak ikut karena terlambat jaga ibunya. Saya bilang nggak apa-apa, ini umroh sunnah, ibunya dijaga lebih bagus, pahalanya lebih gede. Saya udah ngomong begitu, dia rela. Oke. Saya berangkat dengan jamaah, begitu kemudian pulang, pas lagi mau sa'i, tiba-tiba loh, orang ini kok ada di sini, di depan saya. Katanya, loh, ini saya ikut sa'i Ustadz, nah kan nggak ikut ikhram gitu kan. Ya nggak boleh, itulah orang bodoh. Ya, nggak ikut nggak ikut mikot, nggak ikut niat ikhram, tapi ikut sa'i, ikut tawaf. Aduh. Dan ya kalau ingin olahraga nggak apa-apa, lanjutin olahraganya. Tapi kalau kemudian niat ibadah enggak, saya itu namanya bodoh. Tapi kalau kita sudah ikut manasik, udah itu dianggap belajar, cukup. Ya, tapi sambil jalan kita nanti sambil pelajari terus, belajar terus. Begitu Bu ya. Ya. Ada lagi? Mangga Pak. Kalau orang mau misalnya sodako,
kan apa ada ulang tahun apa ngasih terus ngasih satu sama kawan tetangga yang sama itu potensi nggak ikhlasnya tinggi banget. Ya, sebenarnya gini tadi, makanya inilah kita belajar tazkiyatun nufus untuk memanage hati kita. Ya tadi kita pengen sodakoh pas ulang tahun, kita ngasih fakir duafa, potensi nggak ikhlasnya tinggi, ya tinggi. Makanya kita nanti akan belajar manage. Oh iya, ini potensinya dilihat orang-orang. Pas kita ngasih, dalam hati kita pas kita ngasih, oh niat saya karena Allah Subhanahu Wa Taala, udah ya Allah kasih bagian rezeki saya lebih, saya berikan, dan tujuannya mudah-mudahan ini jadi pahala saya. Orang anggapannya mau seperti apa, bodo amat, saya ngasih. Itu sudah mulai belajar ikhlas. Repotnya kalau orang yang nggak pernah belajar ikhlas tadi, ya mau sodako saja manggil di medsosin. Saudara-saudara sekalian, kita bersama dengan orang fakir dan duafa, ya ini kemudian seperti itu yang berpotensi untuk rusak ibadahnya. Ya Pak ya. Ya kita belajar tazkiyatun nufus itu arahnya ke sana. Arahnya untuk memberikan hati kita pelajaran supaya niat ibadah kita beres lurus, tidak karena yang lain kecuali karena Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ada lagi? Mangga Pak. Jadi ikhlas itu seharusnya ditempatkan di mana Pak? Di niat atau di perbuatannya Pak? Karena kan begini, ada hadis yang menyatakan nama malu bin niat. Sehingga kita tempatkan saja ikhlas itu di niat kita. Jika kita niat sudah ikhlas, alhamdulillah kita arah misalnya, apakah itu sudah disebut ikhlas atau tidak? Nggak usah pakai niat lah. Niat itu kan ketika dia sudah berkehendak itu sudah dihitung niat. Ya. Jadi tidak usah kauli kali kita disebutkan. Ya. Nah, kita setelah perbuatannya selesai akan kelihatan ikhlas dan ikhlas itu dimaksud. Ya baik. Sebenarnya ini nanti masuk ke dalam bab niat ya. Hakikatun niat itu membahas masalah hakikat niat besok sebenarnya. Cuman baik. Jadi begini, ikhlas itu sebenarnya adalah sesuatu yang harus menjiwai seluruh aktivitas ibadah. Makanya para ulama, ya, hubungannya dengan niat apa? Ya, niat itu kan sebenarnya gerbang dari suatu aktivitas ibadah. Maka nanti ada muncul innamal a'malu binniyat, innama yasihu kullul amal binniyat. Artinya sahnya semua amal itu harus dengan menggunakan niat. Seperti itu. Itu akan masuk kepada semua bidang. Nah, niat dan ikhlas itu sama-sama harus menjiwai dari seluruh aktivitas ibadah kita. Contoh, sholat. Sholat itu ketika seseorang berniat dalam hati, niat itu dalam hati, nggak harus nawa itu ya. Dalam hati sudah berniat melaksanakan sholat, maka dia sudah niat. Pada saat dia sedang sholat, tiba-tiba ada hujan lebat, jemuran belum diangkat. Tiba-tiba dia batalin otomatis dia batal. Karena apa? Karena pada saat dia berdiri pada bagian ini, niat dia sudah menjadi batal. Artinya niat yang harus menjiwai seluruh ibadahnya tadi menjadi walaupun baru sifat kerentak, belum dilaksanakan. Batalin gitu. Nggak jadi batalin. Tapi gitu hujan, batalin mau ngangkat jemuran. Tapi nggak jadi deh, niatnya sudah batal. Karena ada bagian sholat yang tidak terjiwai oleh niat. Sama juga ikhlas. Ikhlas itu harus menjiwai. Ketika sholat, ikhlas itu harus menjiwai seluruh sholat kita. Makanya, para ulama itu berselisih pendapat. Terus bagaimana dengan bagian sholat yang tidak ikhlas? Apakah diterima Allah apa tidak? Itu jadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, ya Allah akan menerima dengan kadar keikhlasannya. Maka di dalam hadis itu dikatakan, Allah hanya menerima ibadah seseorang itu ada yang ibadah sholat seseorang ada yang diterima 1/8, 1/4, setengah. Ya, itu ada dengan kadar keikhlasan masing-masing. Kalau setengah ya dia diterima setengah, kalau 1/4 diterima 1/4. Karena apa? Karena ikhlas harus menjiwai semuanya. Sementara rukuk kita ketika kita nggak ikhlas, ini tidak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah yang saya sebut bahwa ikhlas niat itu harus menjiwai dan selalu ada dalam setiap perbuatan. Karena sesuatu yang hadir, asalnya kita sholat ikhlas. Niat Allahu Akbar ikhlas. Tiba-tiba ketika datang teman kita di samping kita sholat, ya dia misalnya menurut kita ini belagu banget ya sholatnya ya gitu kan. Padahal saya juga bisa loh misalnya. Pas waktu dia rukuknya dibagusin Allahu Akbar. Rukuknya berarti tidak ikhlas. Ikhlas tadi lepas. Seperti itu kan. Nah rukuk tadi tidak terjiwai oleh ikhlas. Itu menurut Imam Ghazali
rukuk tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukuknya saja, sementara Fatihah, takbiratul ihramnya, iftitahnya yang ikhlas tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana langkah kita? Seorang muslim ketika dia sholat, dia kemudian dia tahu nggak ikhlas, dia harus balik lagi untuk ikhlas. Seperti itu, Pak. Jadi ada keterkaitan antara niat dengan ikhlas itu ada. Ya, makanya jumhur ulama berpendapat niat itu bukan rukun tapi syarat. Syarat itu harus menjiwai di dalam semua aktivitasnya. Sebagaimana wudhu, wudhu itu syarat, bukan rukun. Karena wudhu harus menjiwai dari semua aktivitas sholat. Tiba-tiba di tengah sholat batal wudhunya, ya batal itu perbuatannya. Seperti itu yang saya pahami. Tetapi ini memiliki korelasi antara niat tadi dengan ikhlas. Kesimpulannya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, juz 1 berarti ya. Beliau mengemukakan bahwa minimal orang awam itu ketika sholat, takbiratul ihram dan niatnya itu ikhlas dan khusyuk, minimal itu di situ. Minimalnya ya, supaya ada bagian sholat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai blank, nggak ada, dari awal nggak ikhlas. Nah, seperti itu. Makanya ketika takbir kita suruh ikhlas betul. Allahu Akbar, niatnya betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kemungkinan untuk datang perkara baru yang menyebabkan dia tidak ikhlas itu sangat tinggi dan berpotensial sekali. Saya rasa begitu Pak Haji. Oke. Ada lagi? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kata afdol itu bukan berarti dilarang sebenarnya. Terutama perempuan-perempuan yang sudah bukan bukan madhanatul fitnah ya, bukan tempatnya fitnah lagi, sudah lanjut usia misalnya begitu. Jadi perkataan ulama yang mengatakan sholatnya perempuan di kamarnya lebih utama dibanding dengan sholat di masjid itu adalah masalah keutamaan. Bisa jadi sholat perempuan tersebut lebih utama di masjid daripada di rumah, bisa nggak? Bisa. Ya ketika tadi muncul keutamaan baru. Contoh misalnya ibu mau ngaji subuh, ada taklim subuh. Lah taklim itu hukumnya wajib, sementara dia tidak memiliki akses taklim lagi selain itu. Maka kemudian dia sholat di masjid dengan catatan menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat, itu menjadi lebih utama sebab ada korelasinya dengan taklim. Kalau kemudian misalnya sholat zuhur ini selesai taklim, ibu pulang, bisa sholat di rumah ataupun seandainya jamaah dengan putrinya misalnya, itu lebih bagus dibanding dengan sholat di masjid. Kecuali tadi subuh, karena kalau subuh kita bisa kelewat taklimnya, maka kemudian kita sholat di sini, berarti ada sesuatu hal yang utama baru yang melandasi bahwa orang tersebut itu lebih utama di masjid sholatnya. Jadi begitu Bu. Sebenarnya gini loh Bu, ibadah itu ada yang utama sebab tempat, ada yang utama sebab waktu, ada yang utama sebab persoalan lain. Itu sebenarnya kita harus bisa milah-milih. Kadangkala kita lolos dari suatu hal yang utama untuk mengejar keutamaan yang lain. Contoh saja. Ini supaya kita paham maksud saya. Taslis dalam wudhu itu sunnah, membasuh anggota tubuh 3 kali dalam wudhu itu sunnah kan, wajah 3 kali, tangan 3 kali itu sunnah. Tapi kalau posisinya imam sudah takbiratul ihram, kita masih wudhu, imam sudah Allahu Akbar, kita masih wudhu, ya, apakah kita sunnah taslis ataukah sunnah segera untuk bisa sholat berjamaah dengan imam untuk menjadi makmum muwafiq? Lebih sunnah berjamaah dengan imam. Maka taslis lagi taslis tadi membasuh 3 kali boleh ditinggalkan. Membasuhnya cuma sekali saja supaya dia bisa segera berjamaah dengan imam. Itu artinya meninggalkan satu keutamaan untuk mendapatkan keutamaan yang lain. Contoh lagi kemarin yang ditanyakan, ada orang masuk masjid, ya, dia kalau sholat qobliyah, ya,
waktunya nggak nyandak misalnya, lalu dia tetap sholat qobliyah, Allahu Akbar, sholat qobliyah, baru berjalan 1 rakaat dia ada qomat Allahu Akbar, dia batalkan sholat qobliyahnya. Kenapa kok dia batal? Itu kan keutamaan, karena dia mau mencari keutamaan lain, yaitu bareng takbiratul ihramnya imam. Seperti itu ya. Jadi kita kadang-kadang meninggalkan satu keutamaan untuk mendapatkan keutamaan yang lain. Ya, seperti contoh tadi, dia tidak bisa umroh sunnah, tapi karena ada keutamaan lain merawat ibunya yang sakit, itu keutamaan. Dia keutamaan umrohnya tadi bagaimana? Ya, kalau dia niatnya tulus karena Allah, dia akan dapat pahala umroh kok. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari, ada juga dalam Riyadhus Shalihin, bersama kalian adalah mereka orang yang tertinggal di Madinah, yang yahbisuhum al-udhr, ya, udzur yang menjadikan mereka menghalangi mereka. Mereka tidak berjihad, nggak nurunin gunung, nggak nurunin lembah karena mereka sakit. Orang yang sakit tadi, niatnya kalau seandainya nggak sakit dia akan berjuang, dia tetap dapat pahala jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya Bu ya. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin, wah ini kurang utama saya kalau sholat di masjid. Tetapi ada hal lagi yang menarik keutamaan lain. Apa? Saya bisa ngaji, maka itu menjadi keutamaan. Jadi meninggalkan satu keutamaan untuk beralih pada keutamaan yang lain. Saya rasa begitu. Apalagi yang dikaji hukumnya fardu ain. Ngaji tazkiyatun nufus itu fardu ain loh Bu. Bukan fardu kifayah. Itu setara dengan kita ngaji tauhid atau setara dengan ngaji fikih. Tazkiyatun nufus itu, karena urusannya dengan masalah diterima atau tidaknya ibadah kita juga. Bukan sah atau tidaknya seperti fikih, tetapi diterima atau tidaknya ibadah kita. Itu harus dicatat. Saya rasa begitu. Cukup? Oh, masih, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita ikut serta sedekah dari orang tua, karena orang tua kita sudah tidak ada atau sudah sembuh. Apakah itu boleh atau perbuatan anak yang lain itu sudah termasuk perbuatan orang tua? Gimana? Baik, sedekah untuk orang tua yang telah wafat itu boleh. Ulama tidak ada khilaf, la khilafalah, tidak ada khilaf di dalam masalah hal ini. Sebab di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan ada seorang sahabat, dia pulang dari Syam dagang, wa qad matat ummuhu, ibunya telah wafat. Lalu dia berkata pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya ibuku hidup, ya, saya akan bersedekah untuk ibuku. Apakah hal itu akan bermanfaat untuk ibuku? Nabi mengatakan, na'am, betul, manfaat untuk ibumu. Jadi bersedekah untuk mayit, untuk orang yang telah wafat, ibu bapaknya dan sebagainya, itu manfaat. Ibunya yang masih hidup pun boleh disedekahi, boleh sekali, tidak masalah. Ya, karena sedekah itu memang ada hadis yang jelas menjelaskan masalah bolehnya untuk disampaikan kepada orang yang meninggal dunia. Terus apakah perbuatan anak itu ibunya akan dapat andil? Iya, kalau ibunya termasuk bagian orang yang menjadikan anak tersebut menjadi orang saleh. Misalnya contoh, waktu kecil ibunya nyekolahin, kemudian ngajarin ngaji, manggilin guru ngaji, kemudian dan sebagainya lah. Itu termasuk mimba bikasbihim. Makanya ketika kita mempelajari hadis yang mengatakan idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas, ya, seluruh amaliyah manusia itu ketika mati terputus kecuali 3. Ya, terputus itu artinya orang nggak bisa sholat lagi, orang nggak bisa zakat lagi, orang nggak bisa sedekah lagi, orang nggak bisa senyum lagi karena udah mati. Illa min salas, kecuali 3. Tiga-tiganya itu adalah usaha dia ketika hidup. Yang pertama sedekatun jariyatun. Sedekah jariyah pada saat dia hidup wakaf, ya, dia akan dapat terus itu karena dia ada usahanya. Yang kedua adalah waladun saleh yad'ulahu, anak yang saleh yang mendoakannya karena ada usahanya. Dia yang membiayai anak tersebut menjadi saleh, makanya dia mendapat pahala dan tidak terputus. Kenapa? Karena itu usahanya. Kemudian apalagi yang terakhir, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Itu kan usahanya. Misalnya saya ngajar atau ibu ngajar kepada anaknya ternyata nanti ngajarin kepada cucunya. Itu kan ilmu yang dimanfaatkan. Kenapa kok dapat? Ya karena itu termasuk usahanya ketika dia hidup. Maksudnya begitu, Bu. Termasuk di dalamnya juga kalau ada bapak-bapak misalnya nanam duren,
Kalau nanam jambu, bapaknya sudah meninggal, duriannya masih berbuah, dimakan terus, itu dapat pahala. Karena termasuk daripada usaha bapak ketika dia hidup, gitu ya. Jadi harus dipahami, pokoknya kalau dia termasuk usaha masih hidup, ketika hidup misalnya kan, usahanya itu tidak terputus. Bapak misalnya investasi kepada seorang anak, ini ada anak pinter, ya saya mau pesantrenin dia sampai hafal Quran, kemudian bapak biayai dia sampai hafal Quran betul, ya. Ketika dia setiap hari mudarosah Quran, murojaah Quran, maka bapak otomatis akan mendapat bagian karena itu ada usaha bapak di sana. Itu maksudnya ya, paham ya, karena ada usahanya ketika dia masih hidup. Ya Bu ya, tidak apa-apa. Cukup? Setengah 12? Atau ada lagi? Satu lagi boleh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi dan bersedekah. Saya sudah dipikir dari tahu itu tapi yang dikasih yang ngomong-ngomong gitu loh, itu mengganggu kita juga. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ceritanya orang yang memberi itu sudah diem-diem nggak pengen ngasih tahu dan sebagainya. Ternyata yang dikasih cerita-cerita begitu. Nggak apa-apa, yang cerita-cerita yang dikasih nggak apa-apa, itu bagian daripada apa itu namanya tazkiyah dia ya, tazkiyah dia, atau dia juga sedang menunjukkan rasa syukur. Hanya saja ketika berita itu sampai kepada ibu, ibunya kembalikan pada Allah pujian itu. Contoh nih, dia dikasih, alhamdulillah saya tadi dikasih sedekah sama Bu Haji loh, seneng banget sama Masya Allah, manfaat gitu kan. Bu Haji siapa? Oh Bu Haji ini misalnya. Oh iya alhamdulillah. Terus kemudian orang tadi yang ceritain, Bu Haji tadi katanya si ini cerita Ibu Haji ngasih hadiah, ya wah dia senang banget Bu, manfaat main. Ibu langsung kembalikan sama Allah. Alhamdulillah kalau manfaat itu namanya kembalikan sama Allah, bukan dihaki dirinya sendiri. Karena kalau orang yang nggak belajar begini, hidungnya kembang kempis. Wah yes. Memang saya itu dari kecil udah diajarin bapak begitu loh, gitu kan. Misalnya cerita-cerita itu bisa bahaya ya. Ya kalau kemudian yang cerita orang lain nggak masalah, no problem. Yang penting kita tata hati kita. Sama-sama. Cukup ya? Cukup, mudah-mudahan manfaat. Saya langsung mau izin pulang karena ada kewajiban lagi yang harus saya tunaikan terkait dengan anak maksudnya. Saya bukan ngaji saya nanti jam asar saya ada taklim lagi di PT Pulau Mas Jaya nanti. Kemudian habis itu maghrib juga ada taklim lagi. Jadi hari ini ada 3 taklim saya. Ini yang pertama, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kesehatan, umur panjang dan kesalihan. Semuanya diberikan keberkahan ilmu dan insya Allah istiqomah ya, meskipun berat ngaji itu tetap istiqomah. Ngaji jam 10 itu berat Bu, berat sekali, asli berat. Saya yang berat maksudnya. Ya, jam-jam 10, jam 11 itu berat. Saya biasanya jam-jam segini apa ya, tetap ngajar, tapi kalau ngajar di masjid yang jam 10, jam 11 itu di majelis taklim Ahad sama Sabtu, biasanya Ahad Sabtu, dan di Muhammadiyah ada juga hari Kamis. Saya ada ibu-ibu Aisyah PCA Bukit Duri minta hari Kamis jam 1:30, bayangkan. Saya nggak punya waktu lagi tuh, gimana Pak Ustadz, saya minta dan sebagainya. Aduh, gimana ya Bu, nggak ada waktu lagi. Akhirnya kemudian dengan saya terpaksa, ya sudahlah. Habis duhur Kamis, tapi ya udah nggak ada waktu lagi. Karena asarnya saya langsung bablas ke rumah sakit Pertamina untuk ngajar di sana. Jadi deket kan gitu kan. Tapi kalau nggak jam segitu saya nggak bisa. Akhirnya 1:30. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah semuanya. Ibu, bapak istiqomah, saya juga istiqomah. Insya Allah kita akan diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, silakan. Ya, bareng. Mau ngantar anak. Anak